pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mari kita belajar fisika. Halo anak sekalian, selamat pagi. Kembali bertemu dengan Ibu Derma. Kita akan belajar fisika di pagi ini. Sebelum belajar kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, baik. Kemarin kita sudah belajar tentang momen gaya atau inersia. Sekarang Ibu kasih contoh yang seperti ini. Kita sekarang ditanya berapakah momen inersia di sini, di total, di pusat, di nol ya. Berapakah momen inersia sigma, momen inersia di nol. Nah, kalau ini kita lihat ada berapa gaya, coba kita lihat. Satu gaya, kita coba ini bukan nomor satu. Kemudian nomor satu ya, kita buat nomor satu. Lalu ini kita buat gaya kedua. Lalu ini kita buat gaya ketiga. Lalu ini gaya keempat. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita mulai dari gaya yang pertama. Karena di sini pusat ataupun porosnya, berarti ini tepat di poros. Berarti sigma tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4. Kan ada 4 ya. Nah, di sini 0. Kenapa 0? Karena dia persis di poros ya. Yang kedua, torsi 2. Nih 2 ya. Nah, kita lihat gayanya ke sini 20 Newton. Kita cari sampai tegak lurus di sini. Berarti ini tegak lurusnya di sini 20. Ini berarti panjangnya atau jaraknya dari poros. Berarti ini adalah, kalau ini 50 cm, tentu ini berapa? 25 cm ya. Berarti ditambah, kita ingat rumus F, L, sin theta. F-nya 20, L-nya 50 cm, berarti ini separuh ya, setengah. Berarti 25 cm 0,25. Tentu sin 91 ya Ibu, kemarin kita sudah belajar. Lalu sekarang kita masuk ke torsi 3. Torsi 3 di sini 3. Nah, kita lihat, kita tarik terus, ternyata di sini tegak lurusnya ya, di sini nih. Nah, di sini. Berarti F, kita kembali ke rumus. F, L, L-nya berapa? Sampai sini tegak lurus, berarti di sini ya. 40 cm berarti 20 cm, 0,2 meter. 0,2 tentu sin 91. Oke, sekarang kita ke 4. Karena di sini ada sudut, tentu setiap ada sudut kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ya. Berarti ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita buat uraikan supaya lebih bagus lah seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita mau kerja di 2 titik, berarti di sumbu X dan sumbu Y, karena dia mempunyai sudut. Sehingga kita lihat, kita sekarang ke sumbu X dulu. Kita lihat ya, ini X sampai di sini, jauh ke sini. Oke. F-nya berarti di sini adalah F kosinus ya. F 10 kosinus 37 derajat. Berarti ini 10 yang sumbu Y, 10 ini sumbu Y ya. Sinus 30 derajat. 37 derajat. Oke, 37 derajat. Nah, sekarang kita masukkan. Kita ambil yang X dulu ya, berarti 10 cos. 10 cos 37 derajat. Lalu berapa jaraknya sampai dia di poros? 50 cm. Di tengah-tengah berarti 25 cm. 0,25. Lalu mana lagi? Yang sinus. Kita lihat. Ditambah 10 sinus 37 derajat. Lalu berapa dia L-nya? Kita lihat ya, sampai di sini terus dia tarik. Nah, kita ketemu di sini L. Di sini tegak lurus. L-nya berarti berapa? 0,2 ya, karena 40 cm setelahnya kali 0,2. Oke. Sekarang setelah begini kita tinggal jumlahkan, tapi hati-hati. Kita mesti ingat perjanjian kita. Searah jarum jam negatif berlawanan positif. Sekarang kita lihat dari yang pertama dulu. Ini 0 ya. Ini sekarang dia kan mau ke poros, berarti dia ke sini. Nah, kira-kira apa? Plus apa min? Karena dia berlawanan jarum jam, berarti dia adalah plus. Positif
20 kali seperempat, berarti 20 kali seperempat 0,25 ya, berarti 4. Sekarang kita ke yang torsi 3. Torsi 3, dia di ke atas, ini 3 ya. Dia berarti ke sini ya, searah jarum jam. Berarti dia negatif 5 kali 0,2, 1. Jelas ya. Lalu kita lihat sekarang kosinus 37. Kosinus 37. Kalian ingat? 0,8. Tentu sin 37 adalah 0,6. Oke, sekarang kita lihat. 10 kali 0,6 kali seperempat. Nah, ini dulu ya. 10 kali 0,8 kali seperempat. Ini kita nggak seperempat ya. Berarti ini seperempat kali 0,8 kan 0,2. 0,2 kali 10 berarti 2. Arahnya bagaimana? Nah, kayak arahnya ini menuju ke poros. Berarti searah jarum jam negatif. Berarti 10 kali 0,2 adalah berapa tadi? 10 ini tadi kan 0,8 bagi 4 0,2 berarti 2 ya. Lalu ini sekarang yang sinus, dia menuju ke poros. Sekarang berapa? 10 kali 0,6. 10 kali 0,6 kali 0,2 berarti 20 kali 0,6 berarti 2 kali 0,6 berarti 0,12 atau 1,2 ya. Dia arahnya positif karena berlawan jarum jam 1,2. Berarti totalnya berapa? 4 kurang 1, 3. 3 kurang 2, 1. 1 tambah 1,2 berarti 2,2. Satuannya ialah Newton meter. 2,2 Newton meter karena positif berarti berlawanan jarum jam. Jelas kira-kira ya? Oke, untuk yang pertama seperti ini dulu. Kita lanjut nanti nomor 2. Oke anak-anak, lihat ya. Setelah ibu lihat kalau ada kesalahan sedikit di sini ya. Lihat, 40 kali seperempat tentu berapa? Bukan 4 ya, tapi 5. Harus diperbaiki, kita harus saling memperbaiki. Baik, sekarang adalah 5 dikurang 1 kurang 2 tambah 1,5 menjadi 5 kurang 1 adalah 4 kurang 2 adalah 2 tambah 1,2 berarti hasilnya menjadi 3,2. Berarti total momen gaya ataupun torsi di titik 0 ialah 3,2 Newton meter. Artinya karena positif 3,2 Newton meter berlawanan jarum jam. Jelas ya? Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai soal yang kedua. Karena kemarin sudah ada soal yang kita pelajari, ini sekarang agak lebih sulit sedikit, tapi perhatiin ya. Oke, baik, soal nomor 2. Sebuah batang AB terletak di lantai kasar dan ini yang licin. Batang AB ini masanya adalah 1,6 kg. Tentu kalau massa 1,6 berarti beratnya adalah 16 Newton ya. Oke. Ingat bahwa berat itu selalu menuju ke pusat bumi dan dia adalah di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah batangnya lalu. Nah, kalau misalkan panjang daripada AB adalah 5 meter ya. Kita lihat 5 meter. Nah, pertanyaan ditanyakan adalah, ini tadi diketahui ya, ditanya adalah berapakah koefisien gesekan di A? Berapakah koefisien gesekan di A? Nah, kalau begitu kita harus mencari apakah gaya-gaya yang bekerja di titik A. Kita ingat setiap benda yang bersentuhan, ini adalah lantai dan ini adalah batang, selalu ada gaya normal karena dia terlalu tegak lurus bidang ya, gaya normal A. Lalu di sini gaya normal B. Kenapa? Karena selalu tegak lurus bidang. Ini bidangnya adalah dindingnya. Mana lagi gaya yang bekerja? Ada 3. 1, 2, dan 3 ya. Lalu kalau misalkan benda ini jatuh, koefisien di A saat benda mau jatuh. Lihat ya. Pertanyaannya ialah berapakah koefisien benda di A ketika saat mau jatuh ya. Nah, lihat, berarti kalau mau jatuh ini bergerak tentunya ya. Arah gerak selalu berlawanan dengan arah benda. Dia akan jatuh ke sini, berarti arah gaya gesekan pasti ke sini. F gesekan A. Sama dengan B. Kalau dia jatuh tentu gerakannya ke bawah, berarti F gesekannya B ke atas. Hanya di sini 0. Kenapa 0?
karena ininya licin, jadi nggak dihitung ya karena licin. Oke, sekarang kita ingat keseimbangan benda tegar harus syaratnya adalah sigma fx sigma fy sama dengan 0 ya. Sekarang kita cari dulu penyelesaian. Sigma fx artinya semua yang bekerja pada sumbu x ya, 0. Kita lihat ayo, mana yang sumbu x? Yuk. 1 sumbu x. Mana lagi? 2. Ini ya. Berarti NB dikurang apa? F gesekan di A sama dengan 0. Berarti NB sama dengan F gesekan di A. Kita ingat waktu di kelas 10 kemudian Newton bahwa F gesekan adalah mu n. Ini jangan lupa ya. Nanti kita bisa jabarkan ya. Berarti NB sama dengan apa? Mu A n A. Nah, itu untuk sumbu X. Sekarang kita ke sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Mana yang bekerja pada sumbu Y? Kita lihat. Na. Mana lagi? W, min, karena arahnya berbeda. Sebetulnya di sini ada, cuma kita kerjakan karena dia sudah 0, karena licin ya. Ini saja, sama dengan 0. Na sama dengan W. Ini W batangnya, berarti dia 16 meter. Nah, inilah Na-nya. Sekarang kita masuk ke sigma torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Yang mempengaruhi torsi di A adalah 1 Na, lalu Nb, lalu W, berat benda, berat batang ya. Tapi karena Na ini adalah 0, karena di sini porosnya, maka kita cuma butuh 2, Nb dan yang mempengaruhi A itulah dan W. Sekarang kita ke Nb. Nb F L sin. Kebetulan di sini 53 bukan 90 ya. Nb L sin 53 derajat. Kita lihat arahnya ke sini, berarti berlawanan jarum jam, berarti positif. Lalu yang W ke sini adalah secara jarum jam negatif. W kali L setengah L, karena dia di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Kalau ini ada 5 karena di ujung maka L. Kalau ini adalah setengah L ya, setengah L di sini dikali ini cos 53, cosinus 53 derajat sama dengan 0. Maka kita lihat di sini R-nya boleh kita coret. NB kita ingat sin 53 0,8 kurang setengah W cos 53 0,6 sama dengan 0 ya. Berarti 0,8 NB sama dengan setengah W, atau kita langsung 0,3 W ya, 0,3 W. Berarti NB sama dengan 0,3 W per 0,8. Tapi ditanyakan bukan ini, ditanya ialah apa? Mu A. Kita kesini aja ya, bisa ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa NB sama dengan mu A kali Na. Karena memang kita mau cari mu A ya. Jadi NB sama dengan mu A kali Na. NB kita masukkan, ini 3/8 W ya. 3/8 W sama dengan mu A. Na-nya apa? Na-nya tadi W. Nah, berarti kita bisa lihat di sini, kita coret, berarti 3/8 sama dengan mu A. Berarti mu A-nya 3/8 ya. Baik, sampai di sini. Terima kasih.